Selamat pagi Sobat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari surat Roma pasal yang 9 ayat 9 sampai 18. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Namun bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda, seperti tertulis, Yakub kukasihi, Esau kubenci. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada belas kasihan Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku mengangkat engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia mengeraskan hati siapa yang dikehendakinya. Paulus kembali memberikan pengajaran kepada jemaat di kota Roma bahwa hubungan iman yang mereka miliki bersama Allah merupakan dampak dari inisiatif gerakan kasih Allah. Hal ini untuk semakin mempertegas kepada mereka bahwa hubungan beriman bukanlah sesuatu yang sepantasnya diciptakan dalam formalistik maupun pemahaman yang terbatas pada hal-hal yang sifatnya lahiriah. Itulah mengapa Paulus menuliskan, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada belas kasihan Allah. Oleh sebab itu, setiap jemaat pun perlu menyadari nilai ini sehingga dapat mengalami pertumbuhan iman yang sehat. Nilai dari hubungan iman sesungguhnya sejak awal didasari oleh kasih Allah yang penuh dengan kerinduan untuk merengkuh kita ke dalam hubungan yang penuh makna. Sahabat Alkitab, akses untuk mengenal Allah merupakan anugerah. Hubungan iman yang kita miliki bersamanya juga berawal dari kehendaknya yang tertuju bagi kita. Dengan kata lain, semua tidak didasari oleh kemampuan, usaha, maupun rencana diri kita sendiri, sehingga tidak selayaknya ada umat Allah yang menjalani imannya dengan kesombongan. Justru kita seperlunya menjadi individu-individu yang penuh kerendahan hati, komitmen, dan kesungguhan hati serta pikiran untuk merespon setiap anugerah Allah. Selain itu, tulisan Paulus yang kita baca pada hari ini juga dapat menjadi pengingat bahwa di dalam setiap inisiatif Allah yang terwujud di dalam hubungan iman yang kita miliki ini pun terdapat misi yang jauh lebih besar daripada kepentingan diri sendiri. Maksudnya, terdapat rancangan besar untuk kemuliaan Allah yang semestinya mewujud dalam kehidupan kita sebagai umatnya, entah secara personal maupun komunal. Hal ini jugalah yang membuat kesadaran diri dalam kerendahan hati atas akses pengenalan terhadap Allah menjadi semakin penting untuk dimiliki oleh setiap umat Allah, yakni agar kita tidak melenceng dari rancangan kemuliaannya tersebut. Marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya kami memiliki kerendahan hati sebagai umat-Mu dalam menjalani hubungan beriman yang kami miliki dengan-Mu. Biarlah di dalam setiap kehidupan kami, hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada diri-Mu, hanya tertuju untuk memuliakan-Mu, sehingga kehidupan kami sungguh-sungguh mewujud sebagai karya pelayanan yang Engkau telah rancangkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.